Tema kita selama bulan Juli dan Agustus subtemanya adalah Growth in Family and Relationship, ya. Dan oleh karena itu hari ini saya mau kasih tema khotbah saya adalah Action of Love in Family, tindakan kasih di dalam keluarga, ya, tindakan kasih di dalam keluarga. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 berkata seperti ini, bahwa kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kita adalah cerminan, kita adalah gambar daripada Allah. Ya, oleh karena itu bisa saya katakan kalau tema kita hari ini adalah growth in family, ya, bisa saya katakan juga seperti ini, keluarga itu adalah cerminan ataupun cerminan ataupun pantulan daripada Allah itu sendiri. Ya, oleh karena itu ketika sebuah keluarga, ya, itu diciptakan oleh Tuhan, kita itu menentukan hidup kita, bukan kita yang ditentukan oleh oleh kehidupan, oleh pernikahan itu. Ya, tetapi kita yang menentukan pernikahan kita, kita yang menentukan keluarga kita, seperti apa keluarga kita di hadapan Tuhan. Ya, kenapa saya mulai dari kitab Kejadian tadi? Saya katakan bahwa keluarga itu ataupun kita diciptakan segambar dan rupa dengan Allah. Artinya ketika orang lain melihat keluarga kita, mereka harus melihat citra Allah di dalam keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai ketika orang lain melihat keluarga kita nggak kelihatan sama sekali ada citra Allah. Ya, kalau ngomong citra Allah banyak sih. Salah satunya dia Allah yang setia. Ya, dan berbagai macam hal. Tapi saya nggak ngomong seperti itu. Ya, tapi saya mau katakan hari ini tadi hubungan tindakan kasih yang harus terjadi di antara keluarga. Ya, dan bagi saya juga seperti ini, kalau kita semua tahu keluarga itu adalah sebuah institusi kecil atau sebuah lembaga terkecil yang ada di dunia yang Tuhan ciptakan. Untuk apa? Untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan bisa mempengaruhi dunia, untuk supaya Tuhan bisa mencurahkan berkat-berkatnya lewat lembaga yang paling kecil yang namanya keluarga. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian dimulai dari sebuah keluarga, ya keluarga itu pasti isinya 2 orang, nggak mungkin 1 orang. Ya, minimal 2 orang. Benar ya, suami dengan istri, nggak mungkin sendirian. Kalau sendirian itu individu namanya. Ya, pasti terdiri dari 2 orang dan Tuhan mulai bekerja, tadi saya sempat katakan, dari institusi yang paling kecil, lembaga yang terkecil. Dari kitab Kejadian kita tahu Tuhan bekerja mulai dari Adam dan Hawa. Ya, bagaimana Adam dan Hawa disuruh mengelola Taman Eden dan sampai akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan mulai lagi, kita lihat ayat-ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya, Tuhan mulai bekerja lagi dengan seorang yang namanya Nuh, dengan keluarganya Nuh ini diselamatkan. Benar ya? Tuhan selalu bekerja lewat yang namanya keluarga. Ya, bahkan setelah keluarga Nuh ini juga kejadian Menara Babel dan sebagainya, Tuhan mulai bekerja lagi dengan yang namanya keluarga lewat seorang yang namanya Abram, atau kita dengan yang namanya Abraham. Betul ya? Tuhan sangat concern, Tuhan sangat fokus dengan yang namanya keluarga. Oleh karena itu keluarga kita harus memantulkan, harus mencerminkan citra Allah di dalamnya. Ya, bahkan kita tahu di kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama kalinya di dalam sebuah pernikahan ataupun di dalam sebuah keluarga. Artinya keluarga itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Ya, oleh karena itu bisa saya katakan gini, dalam suatu keluarga jangan sampai ada hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, justru yang terjadi dalam keluarga kita harus semakin segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Ya, dan di situ di dalam keluarga, antar anggota keluarga harus terjadi yang bisa saya katakan saling menghargai, saling menjaga, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberkati. Karena di situ gambar Allah, citra Allah itu akan terlihat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ketika saya persiapkan ini bukan berarti saya sudah kalau melakukannya sudah, ya. Tetapi semakin kita ini semakin diingatkan lagi untuk kita semakin sempurna, supaya orang lihat keluarga kita itu melihat ada cerminan Kristus, ada karakter Kristus di dalamnya. Ya, saya mau ajak kita buka firman Tuhan di kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Dibuka dulu ya, kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Kira-kira ketika saya pelajarin, Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Kolose ini dari penjara. Ya, dari dalam penjara
Kalau nggak salah sih dari penjara Roma. Ya, dan bahkan dikatakan kayak ini, Paulus ini tidak pernah sama sekali mengunjungi jemaat yang di Kolose. Ya, tapi jemaat Kolose ini didirikan oleh seorang murid daripada atau anak rohani daripada Rasul Paulus yang namanya adalah Epafras. Ya, kira-kira yang saya pelajari seperti itu. Dan kenapa Rasul Paulus ini menulis surat untuk jemaat di Kolose? Ya, intinya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose supaya mereka tetap mengikuti Yesus. Karena kejadian saat itu di Kolose lagi disusupin atau lagi kemasukan oleh guru-guru palsu. Ya, jemaat di Kolose itu mulai diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Ya, ada beberapa hal yang saya lihat di sini. Jemaat Kolose ini jatuh di dalam beberapa hal, yaitu dalam penyembahan. Ya, mereka penyembahan yang salah maksud saya ya. Penyembahan berhala, mereka memuja dan menyembah roh-roh yang menguasai alam semesta. Mereka juga jatuh di dalam yang namanya legalisme. Mereka percaya bahwa peraturan dan undang-undang dapat membenarkan mereka. Rasul Paulus menulis ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Bukan cuma ditambahin ada peraturan, undang-undang dan lain sebagainya. Ya, dan khususnya hari ini, ya, saya mau bagikan buat setiap kita ada 3 hal sih. Ya, ini nasihat daripada Paulus yang sangat-sangat bijaksana, yang bisa kita jadikan ukuran, yang bisa kita jadikan patokan ataupun standar di dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, nah yang pertama, Kolose 3 ayatnya yang ke-18, saya baca 18 sampai 21 aja ya. Perikopnya dikatakan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mungkin seringkali kita baca atau mungkin seringkali kita dengar ayat ini. Ya, tetapi ketika kita dengar ini belum tentu ketika kita melakukannya semudah ketika kita dengar ataupun semudah kita baca. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, ya, hal yang pertama yang saya pelajari dari nasihat Rasul Paulus, hubungan antara suami dan istri. Ya, kalau ngomong antara itu berarti 2. Ya, antara suami dengan istri, saya mau ngomong dulu yang istri tunduk kepada suami ayat 18. Ya, jelas dikatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, submit to husband as to Christ. Ya, harus menundukkan diri kepada suami di dalam segala hal. Ya, itu juga ada ayatnya di Efesus 5 ayat 22. Di situ dikatakan dengan lebih jelas bahwa istri harus tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu. Artinya firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita ataupun firman Tuhan menuntut setiap para istri ya, termasuk di sini yang belum menikah, yang pengen jadi istri tentunya. Ya, kalau enggak pengen ya saya enggak ngomong firman ini. Ya, tentunya ada yang ketawa enggak kelihatan enggak apa-apa tapi terlihat kok dari. Ya, artinya kalau Anda seorang istri itu harus tunduk kepada suami. Amin. Ya, itu firman Tuhan bukan saya. Kelihatannya kita sering baca ini, tetapi ketika kejadian demi kejadian dalam kehidupan, seringkali kita nggak sadar. Ya, tunduk itu berarti apa, saudara? Tunduk itu berarti menghormati suami Anda. Ya, dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Tunduk itu berarti menghormati, bukan setiap hari ketemu suami hormat, gitu, bukan. Maksud saya bukan itu. Tetapi para istri harus bisa menghargai suaminya. Ya, tunduk itu berarti juga suami itu sebagai pengambil keputusan. Ya, dia sebagai decision maker yang terakhir. Bukan berarti istri tidak boleh kasih saran ataupun kasih pendapat ketika terjadi rembukan ataupun dan lain sebagainya. Tetapi keputusan terakhir, pengambil keputusan terakhir adalah suami. Firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat yang ketiga dikatakan itu adalah hierarki, di mana Tuhan sebagai kepala dia yang paling atas sendiri, kemudian di bawah Tuhan itu ada yang namanya suami sebagai kepala keluarga. Makanya suami adalah pengambil keputusan. Ya, sering kali saya kadang ketika saya berbicara dengan calon pengantin yang biasanya sebelum mereka menikah kan ketemu dengan pendetanya yang mau menikahkan. Ya, saya sering ngomong juga seperti ini. Ya, kenapa
buat saya seperti ini. Istri kenapa harus tunduk kepada suami? Firman Tuhan ini sangat-sangat ampuh. Ini yang pertama. Kenapa saya bagikan ini? Buat saya pria, laki itu egonya tinggi. Ya, termasuk yang ngomong di depan, biar jujur gitu ya. Salah benar selalu benar, gak pernah salah kayak Tuhan. Setuju yang pria? Yang gak setuju berarti ya itu tadi egonya tinggi. Enggak. Ya, artinya kadang pria itu seperti itu. Ya, makanya kenapa firman Tuhan katakan istri tunduk. Saya bilang gak seperti ini bukan berarti nanti suami-suami terus nanti bisa menjajah istri loh, bukan. Ya, tapi saya mau katakan benar karena ini wakil Tuhan. Ya, habis Tuhan tadi itu adalah suami itu adalah kepala. Dia yang mengambil keputusan. Ya, saya lanjutkan tadi ketika saya ngomong sama calon pengantin, ketika konseling saya ngomong, ya, apapun yang jadi keputusan suamimu, ya kalau nanti kan jadi menikah gitu kan suaminya dia ke depan, engkau harus turut, engkau harus ikut. Ya, kecualinya cuma satu buat saya, ketika disuruh melanggar firman Tuhan, suruh buat dosa jangan ikut. Kalau suaminya bilang, ayo kita ngerampok ATM itu di sana ya, jangan ikut, ya kan? Tetapi di dalam segala mengambil keputusan apapun, termasuk engkau istri mungkin engkau lebih pandai 100 kali lipat daripada suami Anda. Yang ngambil keputusan tetap suami. Termasuk mungkin istri engkau punya penghasilan jauh lebih berkali-kali lipat lebih banyak dari suami Anda. Pengambil keputusan itu adalah suami. Ya. Dan itu sangat bagi saya di dunia sekarang ini sangat susah kalau istri mau tunduk kepada suami. Kenapa di zaman sekarang ini istri sudah banyak istri yang kerja juga. Ya kan? Kadang mereka punya jabatan yang lebih tinggi, kadang mereka punya salary yang lebih banyak. Kadang suami aja bisa kadang-kadang merasa kayak tersinggung sendiri gitu loh, walaupun nggak diomongkan gitu, kadang bisa tersinggung sendiri. Makanya firman Tuhan ajarkan, hai istri tunduklah kepada suami dalam segala hal. Ya, tadi saya katakan ngambil keputusan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tunduk itu juga berbicara karena suami itu memiliki otoritas Allah. Amin. Ya. Nah, saya juga ngomong kayak gini juga kepada calon pengantin itu gampang. Kalau pengen suamimu berubah, sering-seringlah puji-pujilah dia gitu. Ya. Sering-sering dipuji itu gini, intinya gini, kalau pria itu, suami itu nggak seneng direndahkan, intinya gitu. Ya walaupun memang rendah gitu nggak seneng direndahkan, ya kan? Itu pasti itu karakternya pria seperti itu. Pujilah. Kalau engkau memuji nggak tulus saja dia berubah, apalagi kalau kita puji dengan tulus, pasti lebih bisa berubah. Amin. Ya tapi saya ngomong gini bukan untuk muji nggak tulus, tapi pujilah yang tulus. Ya suami itu bisa berubah atau suami bisa bertobat karena doa daripada istri. Bukan karena istrinya cerewet kemudian bawa apa? Bawa pisau, enggak. Ya. Artinya itu yang harus terjadi. Ya, kenapa istri harus tunduk kepada suami? Ya, sekarang kebalikannya, masih poin yang nomor 1 tadi, hubungan antara suami dengan istri. Yang kedua, bukan yang kedua sih, yang tetap yang pertama tadi, ini lanjutannya suami mengasihi istri. Ya. Kelihatannya simple, kalimat ini juga sederhana. Suami mengasihi istri. Ya, di firman ini saya pelajarin ini adalah kasih yang agape, ya kasih yang enggak bersyarat, kasih yang selalu terus menerus selalu mengasihi. Ya, karena kasih ataupun cinta atau bisa saya katakan kata-kata dalam tanda petik ya I love you. Wanita itu paling senang dengan kata-kata itu, ya kan? Walaupun sama tadi kalau saya ngomong katakan yang wanita tadi kalau ngomong sama suami nggak tulus saja bisa berubah. Sama kalau suami ngomong sama istri misalnya nggak tulus saja loh. Senang dengar kata I love you apalagi kalau tulus. Setuju dengan saya istri-istri? Yang belum jadi istri ya pasti setuju juga. Ini memang naturalnya. Ya, para wanita juga seperti itu. Ya kan? Dan saya bisa kasih gambaran kayak gini kalau ngomong suami mengasihi istri. Ya. Firman Tuhan mengajar, firman Tuhan menuntut para suami untuk mengasihi istri. Saya bisa ngomong kayak gini lah paling gampang. Coba bandingkan yang sudah menikah aja ya. Bandingkan suami istri waktu dulu, waktu pacaran dengan sekarang yang sudah menikah. Ya, yang istri-istri yang jawab sendiri aja dalam hati. Lebih cinta mana waktu masih pacaran atau sekarang sudah menikah ini? Saya enggak kelihatan sih pakai masker semua. Ya.
Tapi kalau saya bisa katakan biasanya ya, nggak ada di sini. Biasanya itu cinta seorang pria itu jauh lebih besar pada waktu pacaran. Ya kan? Laut akan ku seberangi, gunung akan ku daki. Itu kalau pacaran. Kalau sudah menikah, ya seberangono dewe, aku tak turu ae. Dakian sendiri. Ya kan? Kalau masih pacaran, ya jinjela, nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika sudah menikah, ya kan? Atau contoh-contoh paling gampang, waktu pacaran dulu, yang pria sering telepon, dulu telepon sih masih belum ada WA gitu kan, sering telepon kan, pagi telepon, makan apa yang pagi ini? Nanti 1 jam lagi tanya lagi, siang tanya lagi. Ya, dulu waktu pacaran mau telepon nggak punya bahan pembicaraan, jadi banyak bahan pembicaraannya, bisa ngomong panjang lebar. Coba kalau sekarang, nggak telepon, sekarang WA. Mau WA aja yang simple aja. Aduh aku sibuk. Nggak usah dijawab, betul atau benar nggak usah dijawab. Ya. Tapi mau saya katakan, kenapa firman Tuhan katakan suami harus mengasihi istri. Bagi saya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Semakin usia pernikahan kita semakin dewasa, semakin kesini. Kasih suami kepada istri itu harusnya semakin besar. Harusnya semakin semakin besar. Bukan cuma pada waktu pacaran. Ya, semakin usia pernikahannya semakin bertahun-tahun, bukan semakin bosan, tetapi kasihnya itu harus semakin sempurna. Karena kasih yang gak bersyarat, kasih yang kekal, kasih yang abadi. Amin. Ya, istri itu juga tadi kan saya katakan kan ini kan yang I love you tadi. Istri itu kalau bisa juga kayak gini. Ya, kalau pria tadi sama juga kan dia salah benar selalu benar, seolah-olah kayak Tuhan. Istri juga maunya kayak Tuhan. Salah benar cintanya khusus buat aku, enggak boleh yang lainnya. Itu loh wanita. Ya. Bila perlu Tuhan nomor 2, bila perlu. Ya kan? Wanita memang seperti itu. Dan kenapa ketika firman Tuhan tuliskan seperti ini buat saya, ini tepat sekali mengingatkan setiap kita termasuk saya juga. Ya. Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami. Ya, ada satu quotation, saya suka sekali ini quotationnya ngomong kayak gini. Ya, the form of love is giving, the measure of love is sacrifice. Ya, bentuk daripada kasih itu adalah pemberian. Ya, ukuran daripada kasih itu adalah pengorbanan. Kalau engkau sebagai suami, ya kalau dulu pacaran gampang beli no pacari sesuatu, walaupun tidak minta dibelikan. Sekarang jadi suami nggak pernah belikan, lah itu dites sendiri itu. Apakah engkau mengasihi istri Anda? Ya, termasuk ya kalau dulu pacaran, misalnya ya masih jadi pacar gitu kan, diajak makan gitu, makannya jauh gitu, mungkin sampai keluar kota. Ya belan-belanin yang cowok pulang kerja capek-capek, ya sudah aku mau. Sekarang kalau misalnya hal itu kejadian sama, apakah yang cowok tetap mau rela berkorban apa enggak? Apakah lebih penting istrimu ataupun hobi Anda? Ya. Artinya semakin tadi saya katakan semakin pernikahan kita semakin ke sana, cinta kita, kasih kita kepada istri harus semakin besar. Amin. Ya, poin yang kedua, ayatnya yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, dikatakan juga dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Hubungan antara orang tua dengan anak adalah anak harus taat kepada orang tua. Saya mau ajak kita buka di Efesus 6 ayat 1-3. Ini lebih jelas lagi. Efesus 6 pasal yang pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati orang tua Anda. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Mengapa sebagai seorang anak, saya saat ini juga sebagai seorang anak, ya. Mengapa seorang anak harus taat dan harus hormat kepada orang tua? Firman Tuhan juga katakan, orang tua itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya.
Ketika engkau bisa menghormati Tuhan, ketika engkau bisa taat kepada Tuhan, seperti itu jugalah kita harus taat kepada orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena Efesus ini katakan itu adalah perintah Tuhan. Ya. Kenapa? Mengapa kita harus taat dan menghormati orang tua? Karena kalau saudara mau diberkati, ya, saudara mau panjang umur, firman Tuhan loh ini yang katakan, bukan saya. Taat dan hormatilah orang tua Anda. Ya. Kalau nggak pengen panjang umurnya, pengen nggak diberkati, ya itu kebalikannya, saya nggak ngomong. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara pengen panjang umur, pengen diberkati, taat dan hormatilah orang tua. Caranya bagaimana? Sederhana, jangan sakiti hati orang tua Anda. Senangkan hati orang tua Anda. Jangan sakiti, apalagi mengutuki, jangan pernah. Ya. Karena ada sebuah cerita juga, nanti aja ceritanya, gini juga sih. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita? Dengar dan lakukan apa yang menjadi perintah orang tua. Ya. Walaupun mungkin orang tua kita, ya jelas orang tua kita usianya jelas lebih tua daripada kita. Mungkin tidak mengerti hidup di zaman sekarang, tetapi apa yang menjadi perkataannya, kita harus mendengarkan, kita harus melakukannya. Ya. Ketika kita nggak taat, ketika kita tidak melakukan, saya bisa katakan itu berarti nggak taat dan ujung-ujungnya itu akan terjadi suatu pemberontakan, terutama di dalam hati kita. Ya. Bagaimana kita bisa menghormati? Saya kasih contoh paling sederhana, Tuhan Yesus itu. Ya. Ketika dia hidup di muka bumi, sejak dari masa kanak-kanak sebelum dia memulai pelayanannya, dia hidup di bawah tuntunan dan bimbingan daripada orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Kalau Tuhan sudah memberi teladan, harusnya kita juga bisa. Ya. Buat saya simple sih kalau ngomong Tuhan Yesus, dia itu loh Tuhan, dia bisa kok. Sebetulnya dia bisa kalau ngomong, kamu tuh siapa sih? Maria sama Yusuf. Bisa kalau Tuhan Yesus mau ngomong kayak gitu. Tetapi Tuhan Yesus taat. Dia selalu taat dan menghormati orang tuanya. Ya. Nah, ada satu cerita di Jepang yang mungkin kebanyakan dari kita juga mungkin sudah tahu. Ya, ada satu cerita kayak gini. Biasanya di Jepang zaman dulu, ya, kalau orang tua sudah mulai tua, ya, maka anak daripada orang tua tersebut akan membawa orang tua tersebut pergi masuk ke dalam hutan, dan singkat cerita orang tuanya pokoknya ditinggal di dalam hutan, ditinggal pulang. Ya, ditinggal pulang. Nah, ada satu keluarga, satu anak ini juga ketika orang tuanya sudah mulai tua, dia bawa orang tua ini masuk ke dalam hutan, ya pokoknya terus jalan sampai masuk paling dalam, dan dia tahu ketika capek, orang tuanya ini mamanya, ibunya, dia selalu ketika capek selalu berhenti. Orang tua ini selalu mengikatkan tali, ya, mengikatkan tali kepada pohon. Pokoknya dia kasih tanda lah, ya, dia kasih tanda ketika berhenti di sini dia ikatkan tali itu, berhenti di sini. Kemudian jalan lagi sampai jauh lagi dia kasih tanda lagi, dia ikat tali dan seterusnya. Ya, sampai satu saat anak ini tanya, ya, sama mamanya ini. Kenapa mama kok kasih tali, kasih tanda? Ya. Kemudian mamanya ini dia berkata, "Nak, kenapa mama kasih tanda ini? Supaya ketika kamu nanti berjalan pulang, kamu tahu ada tanda, ada arahnya yang supaya membuat anak ini bisa kembali pulang, tidak kesasar. Dia bisa sampai kembali ke rumah dengan tanda-tanda yang ada." Ya. Ketika anak ini dengar seperti ini, dia menangis, dia rangkul mamanya. Ya. Akhirnya mamanya ini dibawa kembali pulang ke rumah. Harusnya itu yang kita lakukan sebagai anak Tuhan kepada orang tua kita. Kita menghormati orang tua kita, kita taat. Lakukan apa yang menjadi perintah orang tua dalam kehidupan setiap kita. Karena orang tua adalah wakil Tuhan bagi kita. Ya. Saya bisa ngomong seperti ini, saya juga belajar. Ya. Saya lihat kayak gini, orang tua itu ngomongnya ya. Kalau orang tua itu biasanya kalau anak-anaknya sudah besar, sudah dewasa, mungkin sudah menikah, mereka akan merasa kesepian. Ya. Dan saya belajar kayak gini, kalau bisa saya biasanya seminggu sekali saya selalu datang ke rumah orang tua saya. Untuk apa? Ya itu tadi,
sebagai bentuk berbakti seorang anak kepada orang tua. Justru ketika itu kita lakukan, sama seperti yang saya cerita tadi, yang Jepang tadi, ketika orang tuanya, mamanya dibawa kembali pulang, itu adalah bentuk penghormatan, bentuk bakti anak kepada orang tua. Kalau itu bisa kita lakukan kepada orang tua kita, maka panjang umur dan diberkati keluarga Anda. Ya. Berikutnya, ya masih poin yang kedua, saya cepat aja ya. Orang tua harus mengasihi anak, ayatnya yang ke-21. Atau saya bacakan dari kitab Efesus saja ya. Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitlah amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Orang tua harus mengasihi anak. Ya. Bukan cuma mengasihi, tapi yang mau saya highlight adalah mendidik anak untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Orang tua perlu menabur kepada anak berupa makanan rohani. Jangan hanya makanan jasmani ataupun pendidikan secara intelektual. Memang itu perlu, itu penting. Tetapi bagi saya katakan ini, makanan rohani itu jauh lebih penting. Membuat anak hidup di dalam takut akan Tuhan itu jauh lebih penting. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini ayat yang terakhir saya bacakan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, dikatakan firman Tuhan, ajarkan itu berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Artinya sedang apapun yang kau lakukan, engkau selalu berkata, engkau harus selalu mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Supaya anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya. Ini juga bukan hal yang mudah. Saya belajar ini juga, ya, nggak mudah. Ya. Mulai, sederhananya gini, aplikasinya dalam kehidupan setiap kita, paling enggak, mulai bangun mesbah keluarga kita. Ajak anak-anak kita untuk bisa memuji, menyembah Tuhan, baca firman bersama. Ya. Apalagi di era-era sekarang ini, ya, di era-era pandemi ini, ibadahnya online. Ya. Kadang setiap minggu, saya tahu anak saya yang nomor 2, ya masih SD sih. Ya. Kalau CC-nya sih gampang, sudah ibadah sendiri. Ya. Tapi kalau ini yang nomor 2 ini, kalau nggak ditemani, pasti nggak ibadah. Ya. Artinya saya harus ajak dia untuk ibadah. Kalau saya ajak Eagle Kid nggak mau sih, mintanya yang youth. Ya kan? Ya sudah, ibadah bareng, ibadah youth. Justru kita sebagai orang tua kita harus kasih teladan. Mesbah keluarga, ya ini ibadah bersama. Ya, saya belajar itu, ya. Dan saya tahu saya harus paksakan itu. Kalau saya nggak pernah paksakan itu, nggak akan pernah terjadi. Mengajarkan anak takut akan Tuhan berulang-ulang itu. Buat saya warisan terbesar yang orang tua bisa berikan kepada anak adalah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Bukan ngomong masalah secara berkat, ya berkat jasmani, it's okay. Tapi buat saya ketika kita ajarkan takut akan Tuhan, di situ mereka akan melihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai apapun yang mereka lakukan nanti ke depan. Dan itu harus dapat dari orang tua. Apalagi kita sebagai pria, ya sebagai suami itu kepala keluarga, itu adalah tugas kita. Amin. Ya. Yang terakhir nggak ada di nasihat Paulus sih, tapi saya tambahin sendiri, saya bukan hendak mengarang ini, bukan, tapi dari firman Tuhan, ya. Yang terakhir adalah hubungan antar saudara, ya, simpel aja, hubungan antar saudara, ya. Mau saya katakan kayak gini, jadilah diri kita sendiri, jangan iri hati dengan saudara kita, ya. Jadi diri Anda sendiri, jangan iri dengan saudara Anda. Kalau Anda anak tunggal, it's okay, ya. Tapi biasanya kan jarang kalau anak tunggal, biasanya ada siblingnya, ada saudaranya. Jadilah diri Anda sendiri, jangan pernah iri hati dengan saudara Anda. Entah itu kakak, entah itu adik, ya. Bagi saya bisa katakan kayak gini, kalau kita iri hati, lama-kelamaan hidup kita ini akan hidup di dalam kebencian. Kalau kita hidup di dalam kebencian, itu akan menambah beban hidup. Ya. Sadar gak sadar beban hidup akan menambah karena kita benci. Banyak contoh. Ya, di firman Tuhan banyak contoh.
Kain dengan Habel. Ya, karena dia iri, persembahan Habel diterima, persembahanku nggak diterima oleh Tuhan. Dibunuh si Habel. Siapa lagi? Esau dengan Yakub. Sama. Ya memang ini Yakub ada faktor salahnya juga ada sih, ya kan? Tapi sampai sedemikian rupa iri, benci, sampai dendam pengen dibunuh si Yakub. Ya. Yang terkenal juga Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ya kan? Yang ketiga yaitu tadi hubungan antar saudara, jangan iri hati. Ya. Jangan iri hati, jadilah diri Anda sendiri. Ya. Action of love in family, tindakan kasih di dalam keluarga. Hubungan antara suami dengan istri. Istri tunduklah kepada suami, suami kasihilah istrimu. Ya. Hubungan antara orang tua dengan anak. Ya. Anak taat dan hormatilah orang tuamu. Ya. Orang tua kasih anakmu, didik anakmu untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itu adalah warisan yang terbesar. Yang ketiga hubungan antar saudara, jangan pernah iri hati dengan saudara Anda. Jadilah diri Anda sendiri, Anda unik, Anda spesial di mata Tuhan. Amin. Syukuri setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Hiduplah di dalam damai sejahtera, maka hidup kita akan merasakan ketenangan dan kita bisa menjadi orang yang sabar di dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk di dalam keluarga kita. Amin.